Di negara bagian Michoacán, Meksiko, ada sebuah kelompok kriminal yang dikenal sebagai La Familia Michoacana. Mereka bukan hanya kartel narkoba biasa, tetapi juga organisasi yang mengaku melindungi masyarakat setempat. Kelompok ini sering menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka. Namun mereka juga menyebarkan pesan tentang moralitas dan agama untuk menarik dukungan. La Familia Michoacana sudah ada selama lebih dari 2 dekade, mengendalikan wilayah-wilayah penting di Meksiko dan mempengaruhi kehidupan banyak orang. Dokumenter ini akan menjelaskan siapa mereka, bagaimana mereka terbentuk, apa yang mereka lakukan, dan mengapa mereka masih menjadi ancaman besar sampai sekarang. La Familia Michoacana mulai muncul sekitar tahun 2000-an. Dipimpin oleh seorang pria bernama Nazario Moreno Gonzalez. Awalnya, kelompok ini adalah bagian dari Kartel Teluk, sebuah organisasi kriminal besar di Meksiko. Namun Moreno ingin membentuk sesuatu yang berbeda. Moreno mendirikan La Familia dengan tujuan untuk menguasai wilayah Michoacán dan melawan kartel lain, terutama Los Zetas yang dikenal sangat kejam. Moreno percaya bahwa kelompoknya bisa menjadi kekuatan yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tujuan sosial. Untuk membangun loyalitas, Moreno menciptakan buku panduan yang dikenal sebagai Kode Etik La Familia. Buku ini berisi aturan-aturan yang menekankan pentingnya kesetiaan, kejujuran di antara anggota, dan bahkan larangan menggunakan narkoba bagi anggota kelompok. Mereka juga memanfaatkan kepercayaan agama masyarakat setempat. Banyak anggota La Familia memuja Santa Muerte, sebuah figur spiritual yang populer di kalangan kelompok kriminal, serta santo-santo Katolik seperti Judas Tadius. Pesan-pesan agama ini digunakan untuk meyakinkan masyarakat bahwa La Familia adalah pelindung mereka, bukan musuh. Namun, kenyataannya jauh dari klaim mereka. Meskipun mereka berbicara tentang moralitas, La Familia terlibat dalam berbagai kejahatan serius. Mereka memeras pedagang dan petani, mengendalikan perdagangan narkoba, terutama metamfetamin, dan tidak ragu menggunakan kekerasan untuk menghancurkan siapa saja yang menentang mereka. Ideologi mereka hanyalah alat untuk menutupi tindakan kriminal dan mempertahankan kekuasaan di Michoacán. Dengan pendekatan ini, La Familia berhasil menarik anggota baru, termasuk orang-orang dari komunitas miskin yang merasa tidak punya pilihan lain. La Familia Michoacana menjalankan operasi kriminal yang sangat terorganisir, dengan fokus utama pada perdagangan metamfetamin. Mereka menjadikan Michoacán sebagai pusat produksi dan distribusi, mengirimkan narkoba ini ke berbagai wilayah di Meksiko, dan bahkan ke luar negeri, terutama Amerika Serikat. Keuntungan dari bisnis ini mencapai miliaran dolar yang digunakan untuk memperkuat pengaruh mereka. Selain narkoba, mereka juga menguasai ekonomi lokal melalui pemerasan. Petani alpukat, pedagang pasar, hingga perusahaan transportasi dipaksa membayar apa yang mereka sebut pajak perlindungan. Jika menolak, ancaman kekerasan selalu mengikuti, mulai dari penganiayaan hingga penghancuran properti. Kekejaman La Familia menjadi ciri khas mereka. Mereka tidak hanya membunuh musuh, tetapi juga menggunakan kekerasan sebagai alat untuk menanamkan ketakutan. Salah satu kasus yang mengguncang publik terjadi pada tahun 2018, ketika 3 mahasiswa perfilman diculik, disiksa, dan tubuh mereka dihancurkan dengan cara yang mengerikan. Tindakan ini bukan hanya untuk menghilangkan jejak, tetapi juga untuk mengirim pesan kepada siapa saja yang berani melawan. Mereka juga dikenal menyebarkan video atau pesan yang menunjukkan kekerasan ekstrim, seperti penyiksaan atau eksekusi, untuk menakuti kartel saingan dan masyarakat. Dengan cara ini, La Familia tidak hanya mengendalikan wilayah, tetapi juga pikiran orang-orang di sekitar mereka, menciptakan suasana teror yang sulit diluputkan.
Pemerintah Meksiko telah berusaha keras untuk melemahkan La Familia Michoacana, tetapi tantangannya sangat besar. Pada Juli 2025, sebuah operasi besar yang disebut Operasi Liberation digulirkan di negara bagian Meksiko. Tujuannya adalah untuk membongkar jaringan pemerasan yang dijalankan La Familia di 14 kota. Setelah 6 bulan penyelidikan intensif, pasukan gabungan yang terdiri dari militer dan polisi federal berhasil menangkap puluhan anggota penting, menyita senjata, uang tunai, dan aset lainnya yang digunakan untuk mendanai aktivitas kriminal. Operasi ini dianggap sebagai pukulan besar karena mengganggu aliran pendapatan yang selama ini menopang kekuatan kartel. Namun keberhasilan ini tidak berarti akhir dari masalah. La Familia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Mereka sering memanfaatkan celah dalam sistem, termasuk dengan menyuap pejabat lokal atau polisi untuk melindungi operasi mereka. Bahkan setelah kematian pendiri mereka, Nazario Moreno, pada tahun 2010, kelompok ini terus beroperasi, sebagian berkat hubungan erat dengan kelompok kriminal lain seperti kartel Jalisco Nueva Generación. Operasi Liberation menunjukkan bahwa pemerintah bisa membuat kemajuan, tetapi tanpa pemberantasan korupsi dan strategi jangka panjang, kartel seperti La Familia akan terus menemukan cara untuk bangkit kembali. Kehadiran La Familia Michoacana telah mengubah kehidupan masyarakat di Michoacan secara drastis. Banyak keluarga hidup dalam ketakutan, khawatir menjadi sasaran pemerasan atau kekerasan. Bisnis kecil seperti toko kelontong atau pasar lokal seringkali terpaksa menutup karena tidak mampu membayar tuntutan kartel. Petani alpukat yang menghasilkan salah satu komoditas terbesar di Meksiko dipaksa menyerahkan sebagian besar pendapatan mereka, membuat mereka sulit bertahan. Yang lebih memprihatinkan, banyak anak muda direkrut oleh kartel untuk menjadi pengintai atau kurir, tertarik oleh janji uang cepat di tengah kemiskinan dan kurangnya peluang kerja. Begitupun, masyarakat tidak tinggal diam. Beberapa kelompok warga yang dikenal sebagai autodefensas mulai mengorganisir diri untuk melawan kartel. Mereka mengambil senjata untuk melindungi komunitas mereka, meskipun seringkali menghadapi risiko besar, termasuk ancaman dari kartel dan ketidakpastian hukum dari pemerintah. Tantangan ke depan sangat kompleks. Selain operasi militer, diperlukan upaya untuk memperbaiki ekonomi lokal, memberikan pendidikan dan pelatihan kerja bagi generasi muda, serta membangun kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Tanpa langkah-langkah ini, kartel akan terus memanfaatkan keputusasaan masyarakat untuk mempertahankan kekuasaan mereka. La Familia Michoacana adalah salah satu contoh bagaimana kejahatan terorganisir bisa menyusup ke dalam kehidupan masyarakat, memanfaatkan kemiskinan dan ketidakadilan untuk tumbuh kuat. Meskipun operasi pemerintah telah menunjukkan hasil seperti penangkapan dan penyitaan aset, kartel ini tetap menjadi ancaman karena kemampuan mereka untuk beradaptasi dan memanfaatkan kelemahan sistem. Perjuangan melawan mereka bukan hanya tugas polisi atau militer, tetapi juga tanggung jawab bersama. Pemerintah harus bekerja untuk memberantas korupsi dan menciptakan peluang ekonomi yang nyata. Masyarakat perlu didukung untuk membangun komunitas yang kuat dan mandiri. Di tingkat global, permintaan akan narkoba harus diatasi untuk memutuskan rantai keuangan kartel. Perjuangan melawan La Familia Michoacana adalah perjuangan untuk merebut kembali masa depan Michoacan dan Meksiko. Setiap langkah untuk melemahkan kartel adalah langkah menuju kehidupan yang lebih aman dan adil. Ini adalah panggilan untuk semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan dunia, untuk bekerja sama menghentikan siklus kekerasan dan membangun harapan baru bagi generasi mendatang.